Jiwaku Bukan Jiwaku, Chapter 3, Story by Fujika. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Seketika mata Nindi terbuka dan berteriak, "Kak Didi," lalu pingsan kembali. Bersamaan dengan itu, hal serupa juga terjadi pada tubuh Diandra. "Yara!" teriak Diandra, kemudian kembali tak sadarkan diri. Devian terperangah menyaksikan apa yang barusan terjadi. Begitu juga dengan Prof. William dan perawat lainnya. "Apa yang terjadi, Paman?" tanya Devian. "Saya juga heran dan bingung. Ini pertama kalinya bagi saya." Prof. William tak berhenti menatap Diandra. Selang beberapa detik, barulah menoleh ke Devian. "Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kasus Diandra ini disebut persistent vegetative. Kondisi pasien yang seperti ini tidak sadar, tapi nafas dan tekanan darahnya normal. Dan untuk responnya yang mengeluarkan suara, saya akan pelajari lebih lanjut. Karena di antara pasien koma, ada yang merespon dengan jari tangan yang bergerak, dan bahkan ada yang mengeluarkan air mata, seperti yang dilaporkan perawat kepada saya tadi." Lanjut Prof. William memaparkan. "Kita berdoa saja. Semoga segera ada perkembangan untuk Diandra." Imbuh Prof. William. Devian hanya mampu terdiam menatap wajah pucat Diandra. Sudah begitu besar kerinduan yang memenuhi rongga dadanya, yang kadang membuatnya sesak. Walau ia tak tahu kapan penantiannya berakhir, ia tetap yakin suatu hari nanti Diandra pasti terbangun dari tidur panjangnya dan akan mengucapkan berjuta kata rindu untuknya. Devian tersadar dari lamunannya. Rupanya Prof. William dan dua perawat telah berpamitan dengannya beberapa menit lalu. Hanya saja ia terlena dalam pikirannya, sehingga tidak menyadari kepergian mereka, dan menyisakan dirinya dan Diandra di ruangan itu. "Sayang, kenapa kamu tidak mau bangun?" lirihnya. Ia lalu meraih tangan istrinya, lalu menggenggamnya lembut. "Sayang, kamu tahu, aku sangat merindukanmu." "Oh iya, bayi kita juga pasti sangat merindukanmu. Bayi kita perempuan, cantik seperti kamu. Usianya sudah 6 bulan. Apa kamu tidak penasaran ingin melihatnya?" Devian menyeka air matanya, kemudian mencium kening Diandra. Dari balik pintu, Hans yang hendak masuk menghentikan langkah kakinya. Ia pun turut merasakan kesedihan dari sahabatnya itu. Namun, ia pun tak bisa berbuat apa-apa selain menguatkan sahabat yang sudah dianggapnya saudara itu. Kedatangannya menemui Devian untuk menyampaikan kondisi Nindi, namun ia urungkan karena mendengar isakan Devian. Ia pun memutar badan, meninggalkan Devian berdua dengan istrinya yang tengah koma. "Kamu tahu, ternyata Prof. William mengenali pasien yang dibawa oleh Dr. Dev tadi." "Benarkah?" "Iya, katanya Prof. William pernah menjadi dokter pribadi keluarga gadis itu sebelum melanjutkan jenjang pendidikannya." Hans yang tidak sengaja mendengar obrolan mereka pun menghampiri perawat-perawat itu. "Apa benar apa yang kalian katakan barusan?" tanya Hans ke perawat itu. "Benar, Dok," sahut salah satu dari mereka. "Lalu di mana Prof. William sekarang?" "Tadi saya sempat melihatnya jalan menuju ruangannya, Dok," jawab perawat lainnya. Hans bergegas menemui Prof. William di ruangannya. Setibanya di depan pintu ruangan yang dimaksud, Hans lalu mengetuk kemudian masuk setelah dipersilahkan oleh Prof. berusia 51 tahun itu. "Maaf, Prof, mengganggu waktunya," ucap Hans setelah duduk di hadapan William. "Kamu ini kebiasaan, tidak usah formal begitu."
tegur William yang tidak terima disebut gelarnya jika hanya berdua saja dengan Hans. Maaf, Paman. Prof. William adalah paman dari Devian. Persahabatan Devian dan Hans dimulai sejak mereka sama-sama menyembah ilmu di bangku kuliah. Dan sejak saat itulah Hans memanggil Prof. William dengan sebutan paman. Sebab Prof. William pun sudah menganggap Hans sebagai keponakannya sendiri. Ada apa? Tanya William. Begini, Paman. Tadi aku tidak sengaja mendengar beberapa perawat membicarakan pasien yang ada di ruang ICU. Tutur Hans. Pasien yang mana? Bukankah ada beberapa pasien yang dirawat di ICU? Tanya William mengernyit. Itu gadis yang dibawa oleh Devian, sebut Hans. Oh, dia. Apa benar Paman mengenalinya? Hans menatap William dengan serius. Benar, jawab William. Jadi siapa sebenarnya gadis itu? Tanya Hans penasaran. William menghela nafas sebelum memulai ceritanya. Sebelumnya, Paman pernah menjadi dokter pribadi keluarga Alexander. Ya, gadis itu bermarga Alexander. Paman bekerja di sana, kira-kira waktu itu dia masih berusia 14 tahun. Tutur William mengingat masa ia bekerja di keluarga Alexander. Bagaimana Paman tahu kalau gadis itu keluarga Alexander? William tersenyum, karena wajahnya tidak berubah dan Paman masih mengingat wajah itu. Bagaimana kalau wajahnya hanya mirip? Tanya Hans memicingkan maniknya. William lagi-lagi mengulas senyumnya. Kita lihat saja. William pun kembali membongkar-bongkar map yang ada di lemarinya. Hans yang memperhatikan William sibuk mengundang rasa ingin tahunya. Paman sedang mencari apa? Tanyanya. Paman mencari data-data pasien yang pernah Paman tangani beberapa tahun lalu. William berpindah ke lemari sebelahnya. Ketemu, serunya sambil mengangkat map plastik biru di tangan kanannya. Ia lalu meletakkan map tersebut di atas meja, membuka lembar demi lembar kertas yang ada di dalamnya. Ini dia. Ini nomor telepon kediaman Alexander, ucap William menunjuk angka yang ada pada kertas dalam map itu. Tapi Paman, sebenarnya ketika Devian dalam perjalanan pulang ke kota ini, ia menabrak gadis itu. Tentu saja ia tidak sengaja melakukannya, ungkap Hans. William mengernyit, lalu menatap Hans, biar Paman yang bicara pada keluarganya. Beberapa jam kemudian, Abraham, Janeta, dan Jenny yang merupakan paman, tante, dan sepupu Nindi tiba di rumah sakit. Prof. William dan Hans menyambut kedatangan mereka dan mengantar mereka menemui Nindi di ruang ICU. Nindi sayang, kenapa bisa jadi begini? Siapa yang melakukan ini pada Mona? Janeta memegang tangan Nindi dan berpura-pura menangis. Nak, bangun. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Kamu menghilang beberapa hari, lalu kami menemukanmu di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Abraham pun tak kalah jago memainkan aktingnya. Jenny memutar bola matanya. Mami sama papi norak. Ini juga. Kenapa cewek lemah siaran ini tidak mati saja? Malah sakit lagi, bikin repot saja. Gumamnya dalam hati. Maaf Tuan. Oh, perkenalkan. Saya Abraham, ini istri saya Janeta, dan ini putri saya Jenny, ucap Abraham memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya. Dan dia Nindi, ponakan saya, anak dari kakak saya, tambahnya menunjuk Nindi. Baik Tuan Abraham, begini, saya atas nama ponakan saya meminta maaf atas kelalaian yang dilakukan
melakukannya. Ponakan saya tidak sengaja menabrak ponakan Tuan ketika hendak menuju ke kota ini. Untuk permasalahan ini, kami menyerahkan kepada pihak keluarga korban bagaimana baiknya, dan kami siap mempertanggungjawabkannya, tutur William. Tidak, Tuan, kami sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Yang penting ponakan kami bisa diselamatkan dan kembali ke sisi kami lagi. Ponakan Tuan tidak usah bertanggung jawab, kami sudah memaafkannya, timpal Abraham. Hans yang juga berada di sana heran dengan tingkah Abraham dan istrinya, seolah terkesan tidak peduli dan berpura-pura. Di saat Hans memalingkan wajahnya ke arah Jenny, ternyata Jenny telah menatapnya sedari tadi. Wah, ternyata dokter ini sungguh tampan, aku suka, gumam Jenny membatin. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.